Selamat malam, perkenalkan nama saya EGD Agus Wanda bin Gana dengan NPM 19321-22018. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membawakan materi yang berjudul Komunikasi Bisnis Lintas Budaya. Yang pertama yang akan saya bacakan adalah definisi. Komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Selanjutnya ada mengapa komunikasi lintas budaya semakin penting. Yang pertama, sebagai pertukaran informasi antar negara atau wilayah. Selanjutnya, mempererat hubungan kerjasama antara negara atau wilayah. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan suatu negara atau wilayah. Baik, berikut ini ada contoh gambar dari model komunikasi antar budaya. Baik, selanjutnya ada pengertian budaya menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Lehman, Hemstreet, dan Beatty, budaya sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat tentu saja banyak dan variatif, termasuk di dalamnya bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada menurut Hofstede, budaya sebagai pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Selanjutnya, menurut Mitchell, budaya merupakan seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan standar, pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu-individu dan masyarakat yang menentukan bagaimana seseorang bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya serta orang lain. Baik, selanjutnya ada komponen budaya. Budaya memiliki beberapa komponen, yaitu budaya material. Yang pertama, teknologi. Teknologi mencakup teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi suatu produk yang dapat berguna bagi masyarakat. Ada juga ekonomi, suatu cara orang menggunakan segala kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain, termasuk kegiatan menghasilkan barang dan jasa, distribusi, dan konsumsi. Lalu ada organisasi sosial, suatu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan mereka untuk dapat hidup secara harmonis dengan orang lain, dan mengajar perilaku yang dapat diterima oleh generasi berikutnya. Lalu ada sistem kepercayaan, yang dianut oleh suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap sistem sosial yang ada di masyarakat tersebut. Lalu ada estetika, berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, dan tarian. Nilai-nilai estetika yang ditunjukkan masyarakat dalam berbagai peran tentunya perlu dipahami secara benar agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran yang efektif. Lalu ada bahasa, cara yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Baik, berikutnya ada tingkatan budaya. Menurut Murphy dan Hildebrand, dalam dunia praktis terdapat 3 tingkatan budaya, yaitu 1. Formal, tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun. Contoh, mengetuk pintu atau mengucapkan salam ketika seorang masuk ke ruang pimpinan atau lainnya. Yang kedua ada informal. Budaya diteruskan oleh generasi ke generasi melalui apa yang didengar, dilihat, dan dipakai. Contoh, undangan rapat dimulai jam 8.00 tetapi dalam praktiknya dimulai jam 8.30 hingga jam 9. Yang ketiga ada teknis. Bukti atau aturan merupakan hal yang paling penting. Lalu ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat dilihat dari nilai-nilai sosial, peran dan status, pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep jarak komunikasi, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, perilaku etis. Yang terakhir ada perbedaan budaya perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada menurut Buff dan Chill. Secara umum, budaya mempengaruhi komunikasi melalui 1. Stabilitas. Stabilitas ini kondisi budaya dapat stabil namun dapat pula berubah. Stabil tidaknya masyarakat dapat mempengaruhi cepat lambatnya proses penerimaan informasi. Yang kedua ada kompleksitas. Kompleksitas ini setiap budaya berbeda dalam hal penerimaan informasi dan penyampaian informasi atau high context dan low context. 3. Komposisi. Komposisi dapat tersusun dari banyak sub budaya. Yang 4. Ada penerimaan. Penerimaan budaya yang satu dan yang lain berbeda dalam hal penerimaan terhadap komunikasi dengan orang berbudaya asing.
Contoh komunikasi lintas budaya ketika melakukan perjalanan di suatu budaya. Di Spanyol, orang berjabat tangan paling lama antara 5-7 ayunan. Melepas jabat tangan segera dapat diartikan sebagai suatu bentuk penolakan. Di Prancis, orang berjabat tangan cukup dengan sekali ayunan atau gerakan. Jangan memberi hadiah minum-minuman beralkohol di negara-negara Arab. Di Pakistan dan negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, jangan heran kalau di tengah-tengah suatu pertemuan bisnis mereka minta izin keluar untuk menunaikan ibadah sholat karena setiap Muslim wajib ibadah sholat 5 waktu. Anda dianggap menghina tuan rumah jika Anda menolak tawaran makanan, minuman, atau setiap bentuk kebaikan di negara-negara Arab. Namun ada juga jangan cepat-cepat menerima segala bentuk tawaran tersebut. Kalau kamu menolak suatu tawaran, tolaklah dengan cara yang sopan. Tekankan usia perusahaan Anda ketika berhubungan bisnis dengan pengusaha di Jerman, Belanda, dan Swiss. Selanjutnya ada, menurut Laray Barna, sumber kesalahpahaman dalam komunikasi lintas budaya, yaitu ada 4. Yang pertama, asumsi terhadap kesamaan. Yang kedua, ada perbedaan bahasa. Yang ketiga, misinterpretasi terhadap gaya bahasa nonverbal. Yang keempat, ada prekonsepsi dan stereotipe. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata yang kami ucapkan. Terima kasih dan selamat malam.